Rekan-rekan akademia, saya Usep Suhud kembali dengan video baru. Hari ini dalam video ini saya akan membahas tentang corporate environment. Selain itu nanti akan disambung dengan marketing environment, ya. Nah, em, selama ini dalam pemahaman sempit, corporate environment atau lingkungan perusahaan itu seringkali dihubungkannya ke lingkungan fisik saja, yang sebetulnya nggak begitu gitu loh, ya. Sebetulnya nggak begitu. Nah, ini akan saya coba ulas, ya. Akan saya coba ulas. Ini saya asumsi saya mungkin benar juga ketika saya menuliskan di Google environment, corporate environment. Jadi gambar-gambarnya hanya berupa lingkungan fisik, ya. Bagaimana temperatur, bagaimana lighting, bagaimana layout, bagaimana teman-teman sekantor berpakaian, bagaimana seperti itu, ya. Itu lingkungan perusahaan. Namun demikian berbeda dengan marketing environment. Marketing environment tuh sepertinya sudah menjadi istilahnya sudah menjadi teori yang udah kukuh gitu, sehingga ketika saya tulis begini aja di Google Image ini, udah banyak gambar, udah banyak eksplorasi, ya. Sementara yang tadi tidak ada corporate environment-nya, ya. Ini lebih kepada lingkungan fisik. Nah, saya coba akan menjelaskan sekaligus membedakan antara apa itu marketing, lingkungan pemasaran dan lingkungan perusahaan, ya. Ini kalau kita buka di Google Scholar ada marketing environment, sudah banyak diungkap, ya. Nah, terus sama juga kalau corporate sebetulnya sudah tidak asing lagi, sudah ada, ya. Nah, ini saya ingin bahas di sini supaya Anda bisa lebih paham lagi. Pada umumnya lingkungan itu akan terbagi dua, ya. Akan terbagi dua. Yang pertama lingkungan atau yang pertama adalah lingkungan, biasanya kita bagi, ya, eksternal dan internal. Ini kita bagi dulu supaya pada umumnya, ya, ada eksternal dan internal. Nah, ada eksternal dan internal. Nah, di sini baik di internal dan di eksternal itu ada dua kelompok elemen yang dua-duanya penting dan saling mempengaruhi. Internal di sini ada yang berjenis manusia gitu, ada juga non manusia. Sama juga eksternal itu ada bentuk manusia dan non manusia. Oke, ya. Nah, di internal di sini di eksternal sebetulnya ada juga dikenal dengan eksternal. Ini ada yang disebut dengan eksternal makro, ada yang disebut dengan eksternal mikro. Nah, ini di sini mikro, di sini makro, ya. Saya kasih no fill, ya. Ada
ada makro, ada mikro. Oke. Nah, si makro mikro ini tadi sebetulnya kita kan punya internal ya. Kenapa disebut makro, kenapa disebut mikro? Mikro itu dia eksternal tapi dia orang luar gitu, dia pihak luar tapi dia masih memiliki kaitan dengan internal. Saya ambil contoh dulu ya. Internal ini lingkungan internal itu kan ya. Ini kan ada dua ya. Nah, di sini internal, ini contoh dulu ya. Internal itu kalau manusia itu berupa seperti contohnya adalah karyawan. Karyawan dari mulai atasan paling atas sampai karyawan paling atas, artinya yang jabatannya tinggi sampai jabatannya paling bawah. Tapi itu harusnya kalau itu dia internal adalah karyawan-karyawan tetap ya, karyawan tetap. Sedangkan yang gitu dulu ya, itu yang penting Anda paham dulu. Itu adalah karyawan tetap. Nah, lalu selain fisik tadi ya, selain internal, selain karyawan yang itu kan manusia ya, ada juga yang non manusia. Nah, yang non manusia itu internal ya, pertama adalah lingkungan fisik. Anda tahu ya lingkungan fisik seperti apa. Terus kemudian lingkungan fisik itu termasuk misalkan bangunannya, apakah lantai satu lantai, dua lantai, atau gedung tinggi, apakah berupa kantor, ataukah berupa pabrik. Itu lingkungan fisik, termasuk juga tadi saya sempat bilang ada lightingnya, ada temperatur, ada layout, ada macam-macam, itu lingkungan fisik. Nah, ada juga yang seperti misalkan modal, seperti juga alat-alat mesin-mesin, lingkungan fisik. Ada juga yang cash flow, ada juga pokoknya laporan keuangan seperti itu berupa internal tapi non orang, non manusia ya. Anda bisa paham ya. Nah, berikutnya kalau eksternal itu juga sama, ada fisik, ada manusia dan non manusia. Yang disebut dengan non manusia, yang manusia dulu ya, mikro. Contohnya adalah karyawan tidak tetap. Misalkan misalkan outsource ya, Anda di tempat Anda, perusahaan Anda bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan tenaga kerja. Mereka bukan karyawan kita, tapi mereka berada di dalam lingkungan kita. Yaitu contoh dari eksternal tapi mikro. Ya, kayak misalkan di tempat saya ada OB, office boy, office girl yang merapihkan dan membersihkan ruangan, gedung-gedung setiap pagi. Mereka ada di lingkungan kita, tapi mereka bukan orang dalam kita, yaitu termasuk eksternal mikro. Contoh lain dari eksternal mikro berupa manusia adalah mahasiswa. Mereka ada di kita, tapi mereka bukan orang kita. Terus kemudian supplier yang mensuplai berbagai macam kebutuhan perusahaan. Lalu juga ada customers kita. Ya, customers kita atau consumers kita adalah orang-orang yang membeli, mengkonsumsi produk-produk dari perusahaan kita gitu, yang kita produksi. Sedangkan kalau pihak lain yang adalah masyarakat secara umum, bisa dikatakan dia itu adalah eksternal makro. Ya, itu manusia.
Bagaimana dengan kompetitor eksternal tapi mikro? Ya, karena kita berkepentingan juga dengan adanya mikro, atau apa yang dia lakukan pasti akan mengambil, atau bukan mengambil ya, artinya mereka itu tetap, kita sepak terjang kompetitor kan tetap harus kita perhatikan gitu, jangan sampai kita lengah, pasar kita diambil oleh mereka ya. Nah, kemudian contoh lain dari eksternal makro adalah non manusia ya. Non manusia contohnya adalah ketika saat ini misalkan lagi isu, lagi pandemi virus corona. Terus kemudian kalau kita lihat atau Anda amati juga beberapa waktu yang lalu ketika para supir ojek ya konvensional merasa terganggu dengan adanya ojek online, atau supir taksi konvensional juga banyak yang terganggu dengan adanya Gojek ya, Gojek, Grab dan segala rupa. Nah, rekan-rekan akademia, faktor-faktor teknologi, bencana alam, wabah penyakit, itu apa ya? Itu adalah faktor-faktor eksternal makro yang seringkali, bukan seringkali ya, itu hampir tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Bluebird misalkan akan sulit banget, atau kantor pos akan sulit banget menghadang persaingan, dalam arti gini, ketika menyentuh teknologi gitu. Teknologi itu sesuatu yang susah dibendung, masif banget gitu. Seperti corona juga, seperti juga tempo hari beberapa tahun sebelumnya kita pernah terkena flu burung, flu babi ya. Itu adalah eksternal makro yang tidak bisa kita hindari ya, termasuk juga mungkin serangan teroris, termasuk juga perang, itu masuk eksternal makro. Contoh yang tadi sempat saya bahas mengenai mikro orang. Kalau mikro non orang adalah kalau kita punya pesaing misalnya. Nah, pesaing itu kan mikro. Nah, pesaing itu dia punya aktivitas pemasaran. Misalkan mereka kampanye iklan gede-gedean, mereka bikin promo gede-gedean, mereka bikin event gede-gedean. Nah, iklan promosi apapun, termasuk event apapun, itu adalah masuk kategori eksternal mikro non orang. Ya, kalau misalkan kita di pasar di luar, ada konsumen kita punya satu barang, satu produk yang kemudian dibeli dan dikonsumsi, maka orang yang membeli dan mengkonsumsi kita itu adalah mikro ya. Tapi kalau ada orang lain yang tidak membeli dan tidak mengkonsumsi produk kita, itu masuknya ke eksternal makro. Bisa bedakan ya. Ketika dia mencoba masuk ke wilayah mikro, ya dengan catatan mereka harus mengkonsumsi dulu produk kita, kayak gitu. So, itu adalah bagaimana kita memahami lingkungan perusahaan, internal maupun eksternal. Eksternal diturunkan lagi menjadi eksternal mikro dan eksternal makro. Sama juga sebetulnya cara memahami marketing environment. Ya, tadi persaingan itu tentu saja adanya karena eksternal mikro ya. Terus kemudian adanya produk baru dari kompetitor, sehingga konsumen yang biasa membeli barang kita, customer yang biasanya membeli barang kita, konsumen yang biasa mengkonsumsi produk kita, bergeser ke produk lawan ya, pesaing. Itu masuknya udah marketing
produk itu ya, produk pesaing itu, iklan-iklannya dan segala rupanya itu tentu saja termasuk ke dalam eksternal mikro kita, begitu ya. Sementara di internal kita, kalau internal, kalau marketing ya manusia dan non manusia. Kalau manusia ya karyawan ya, maka di ilmu pemasaran itu ada yang disebut dengan internal marketing. Maksudnya adalah pemasaran bagi orang-orang dalam si perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk marketing environment sedangkan untuk non manusia bisa juga disebut, contohnya adalah kalau internal non manusia yaitu produk itu sendiri. Terus misalkan si perusahaan bikin iklan untuk produk itu buatan sendiri, maksudnya produk buatan sendiri, kemudian dibuatkan iklannya. Nah itu iklannya ada lingkungan non manusia. Nah saya rasa sangat mudah memahami lingkungan perusahaan dengan lingkungan pemasaran. Ya, jadi yang pasti adalah lingkungan pemasaran atau lingkungan perusahaan dibagi dua, internal dan eksternal, sedangkan eksternal dibagi lagi mikro dan makro. Mikro itu adalah lingkungan atau aspek-aspek yang ada di dalam lingkungan eksternal, namun masih memiliki kaitan dengan internal, dengan aspek-aspek internal. Sedangkan eksternal makro adalah aspek-aspek dari eksternal yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan perusahaan kita. Mudah-mudahan membantu. Sampai ketemu pada video saya yang lain.